pejuang-pejuang yang akan berangkat untuk melawan penjajah Belanda itu mandi di situ dulu. Konon ceritanya, ini ceritanya orang. Katanya dulu itu, kenapa perlu mandi itu pasukan itu kalau mau berperang? Kenapa perlu mandi di situ? Ialah karena sesudah mereka dimandikan di sana itu, disiram itu ada bagian-bagian tertentu dari badannya itu ada perasaan-perasaan yang aneh. Dan yang aneh itu ialah karena ternyata urat-urat takut itu, ya, mereka percaya bahwa di badan kita ini setidak-tidaknya ada dua macam urat. Ada urat berani dan ada urat takut. Nah, pada saat dia mandi itu urat takutnya itu putus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbahagia sekali dan saya sangat merasa terhormat sekali. Pada sore hari ini akhirnya saya bisa berkunjung ke Bala Baraka, bertemu dengan Profesor Aminuddin Saleh. Beliau ini adalah Ketua Dewan Pakar Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Tentunya keberadaan saya di sini bukan cuma untuk berbicara dengan beliau, tapi kita akan menggali lebih dalam tentang beberapa heritage atau peninggalan sejarah yang berada di Galesong ini. Yang paling pertama yang ingin kita gali, Prof, biar semua pemirsa tahu, sebenarnya Bung Barania itu apa yang unik dari Bung Barania ini, Prof? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus untuk Bung Barania di Galesong. Iya. Di Sulawesi Selatan ini kemungkinan ada Bung Barani yang lain, ya. Ini yang kita akan perbincangkan ini adalah Bung Barania di Galesong. Ada satu hal yang unik di Bung Barania di Galesong ini ialah karena dia berada di bibir pantai Galesong. Berada di bibir pantai Galesong. Pantai Galesong itu beberapa meter saja dari pantai. Padahal airnya tawar. Airnya tawar kalau beberapa bibir pantai. Coba beberapa meter saja di bibir pantai laut, ya, tapi airnya tawar. Ini yang unik, ya, yang unik. Dan tentang keberadaannya ini adalah satu sumur yang memang agak susah untuk menyatakan kapan keberadaannya ini, ya. Karena tentu tidak bisa dibandingkan, ya, dengan keadaan sumur, katakanlah sumur air Sam-Sam di Makkah di sana, tanah suci itu jangan sampai ada perbandingan seperti itu. Kita tidak bermaksud ke situ. Sehingga tidak ada tahun yang jelas kapan mulai ada itu barang. Tetapi yang menjadi catatan buat baik di sejarah maupun dalam penuturan orang-orang tua kita dahulu ialah bahwa ternyata keberadaan Bung Barania di Galesong ini adalah tempat untuk, barangkali istilah yang populer itu, tempat untuk membayat pejuang-pejuang. Pejuang, Prof, ya? Pejuang-pejuang. Makanya ini menarik di bulan kemerdekaan ini, perbincangan ini menarik, ya. Menarik. Karena pejuang-pejuang yang akan berangkat untuk melawan penjajah Belanda itu mandi di situ dulu. Itu yang saya katakan dibayat istilahnya. Dibayat. Mandi biasa saja di situ, sehingga kalau tahun keberadaannya itu bisa diperkirakan bahwa katakanlah misalnya mungkin tahun 1500-an seperti itu, karena pada saat itulah perjuangan melawan penjajah Belanda pada waktu itu dimulai. Dan khususnya di Perang Makassar, ya. Perang Makassar. Dan terutama juga pada saat Perjanjian Bongaya, setelah ditandatangannya Perjanjian Bongaya, ketidaksetujuannya Karanggalesong terhadap isi Perjanjian Bongaya. Berarti Bung Barania ini, Prof, tempat untuk membayat pasukan istilahnya dulu pada saat akan mau berangkat perang. Ya. Berikutnya mungkin, Prof, pada saat Prof masih kecil, dapatkah Prof ceritakan sedikit tentang keadaan di sekitar Bung Barania? Apakah masih digunakan untuk membayat
pasukan atau sudah menjadi tempat wisata atau bagaimana, Prof? Mungkin bisa diceritakan pada saat Prof masih kecil, Bumbarnia modelnya bagaimana dan sekarang kita Ya. bandingkan dengan bagaimana? Sekarang ini kita sudah lihat bahwa ternyata saya mau jelaskan sedikit begini. Iya. Selain Bumbarnia itu sendiri, ada 2 pohon di sana. Itu waktu saya masih kecil. Ada satu pohon namanya Rambaka. Pohon Rambaka. Rambaka itu satu pohon semacam pohon beringin ya, Pohon beringin. yang pohonnya besar sekali, persis itu ada di pantai. Kemudian mungkin kalau sampai 10 orang memasang itu tangannya, sampai 10 sampai lebih dari 10 orang itu, demikian besarnya belum ketemu itu. Berarti besar sekali, Prof. Besar sekali. sekali. Dan itu waktu saya masih kecil itu, Iya. dan yang saya masih lihat. Kemudian ada lagi satu pohon yang cukup besar juga, tetapi lebih kecil dari itu, tetapi menjulang tinggi. Menjulang tinggi. Ini menurut cerita orang-orang, dia katakan bahwa itu pertanda, terutama kan di Galesong ini daerah laut ya, pelaut. Iya. Pelaut-pelaut itu yang berlari jauh, dan itu merupakan tanda bahwa itulah Galesong, karena Berarti menjulang itu tandanya itu yang pohon yang yang tinggi itu namanya Hmm. Rambaka. Itu masih waktu saya kecil itu masih biasa saya lihat bahwa di puncak pohon itu burung, Iya. bang atau apa burung-burung lain itu bersarang di atas, karena selain tinggi juga buahnya rupanya dimakan oleh burung itu. Tentu saja tidak untuk membayar lagi pasukan karena tidak ada pasukan, tetapi tetap dihormati, Iya, dihormati. sebagai suatu benda sejarah ya. Berarti mulai dari Prof kecil memang sudah dijadikan sebagai suatu tempat bersejarah dan tempat untuk berwisata ya, Iya, Prof? pada waktu saya kecil kan namanya belum terlalu penting, namanya wisata ya. Iya, betul. Jadi di sana itu, tetapi setiap ulang tahun kerajaan Galesong itu dijadikan bagian ya, karena di situ hubungannya dengan Karanggalesong, karena di sanalah boleh dikatakan menjadi tempat untuk seperti yang dikatakan tadi, tempat untuk mandi pasukan itu sebelum berangkat. Dan konon ceritanya, ini ceritanya orang, katanya dulu itu kenapa perlu mandi itu pasukan itu kalau mau berperang, kenapa perlu mandi di situ? Ialah karena sesudah mereka dimandikan di sana itu, disiram itu ada bagian-bagian tertentu dari badannya itu ada perasaan-perasaan yang aneh. Dan yang aneh itu ialah karena ternyata urat-urat takut itu ya, mereka percaya bahwa di badan kita ini setidak-tidaknya ada 2 macam urat. Ada urat berani dan ada urat takut. Pada saat dia mandi itu urat takutnya itu putus. Wah, dan yang muncul sekali itu ada urat beraninya. Iya. Itu cerita itu ya. cerita dulu, Prof. Dan ya, mungkin ada benarnya juga karena memang kan dulu tentara dari Galesong itu terkenal bilang berani semua. Wah itu ya berani, dan itu saya kira merupakan satu sugesti kepada mereka, kepada pasukan itu, bahwa karena dia ini sudah mandi di Bumbarnia, maka dia akan berjuang untuk mempertahankan negara ini supaya tidak dijajah oleh bangsa lain ya. Betul. Sehingga dia berani itu seperti itu, dan memang faktanya seperti itu. Keberanian itu, bayangkan dengan peralatan seadanya, dengan ransum seadanya, dia berani dengan perahu yang tidak begitu canggih, tetapi mampu untuk pergi ke Jawa, meneruskan perjuangan untuk mengusir penjajah. Betul sekali, Prof. Itu tadi Prof gambarkan Bumbarania waktu zaman dulu, waktu Prof masih kecil ada pohon. Sekarang kondisinya bagaimana itu, Prof, Bumbarania sekarang? Kalau kondisinya sekarang ini, itu yang saya sangat sebetulnya tadinya sangat prihatin, karena ternyata ini kan banyak di antara kita seperti tidak terlalu mementingkan lagi benda-benda sejarah seperti ini ya, sehingga ada kekhawatiran saya lambat laun
ini akan tergeser itu ya oleh perumahan penduduk di sana sudah berkembang Oh, biak. berarti sudah banyak rumah penduduk di sana Mulai sekarang, Prof. banyak rumah penduduk. Tadinya itu di lapangannya luas. Oh, di lapangan yang luas. Lapangannya Iya. luas sekali sehingga ada acara-acara tentang peringatan ulang tahun Kerajaan Galesong itu di lapangannya luas. Tetapi lambat laun itu rumah-rumah penduduk itu mulai meringsek masuk itu, Iya, sehingga ada kekhawatiran bahwa satu saat nanti ini akan terabaikan sama sekali. betul. Saya kira untung ada salah seorang dari sepupu saya itu dia ambil alih itu ya, dia pagari itu supaya tidak semakin kecil kawasannya, sehingga sebagai situs sejarah itu tetap bisa dipertahankan supaya anak-anak di belakang ini bisa tahu bahwa ini satu tempat yang sangat bersejarah sebetulnya. Betul sekali, Prof. Berikutnya, Prof, kita pasti mau tahu dengan cerita-cerita yang tadi bahwa ini adalah tempat yang sangat bersejarah di Indonesia ataupun tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh luar, siapa saja yang pernah berkunjung di tempat ini, Prof, di Bung Barania ini? Seingat saya itu pun juga mungkin saya waktu di SMA saya sudah lupa. Pak Harto itu pernah datang. Oh, Presiden Soeharto. Presiden Soeharto. Pada saat itu dia menjadi presiden ya. Oh iya. Menjadi presiden Republik Indonesia. Dia datang khusus untuk itu. Saya pikir ini tidak sembarangan seorang presiden datang seperti itu, bersiara seperti itu, dan khusus berkunjung mengambil air ya, mengambil air dari Bung Barania itu ditimbakan air itu, kemudian beliau lihat itu, entah cerita apa yang timbul pada waktu itu. Saya sendiri karena masih kecil pada waktu itu tidak mendekat, tetapi saya pikir ini suatu hal yang sangat penting, ialah karena kedatangan beliau pasti ada sesuatu, dan saya terka bahwa belakangan ini saya analisis kedatangan itu tentu ada hubungannya dengan perjuangan Karanggalesong dalam melawan penjajah Belanda. Seperti kita ketahui bahwa Karanggalesong itu Manindori Karentojeng itu berangkat dari situ, berangkat dari sumur itu, kemudian seperti dikatakan tadi dibayat di rumah di sumur itu, minum air dari sumur itu bersama dengan anggota pasukan lainnya, sehingga dengan semangat Bung Barania yang dia bawa sampai ke Pulau Jawa itu, melanjutkan perjuangan melawan penjajah Belanda. Ada tekad, begitu dia sudah mandi, begitu sudah dia minum air itu, dia katakan bahwa dia pantang menyerah ya, dia pantang menyerah, dan dia kalau dapat kita katakan bahwa dia obrak-abrik itu pertahanan penjajah Belanda sampai di Pulau Jawa, dan sampai akibat dari keberaniannya itu sehingga Tronojoyo itu mengatakan bahwa lelaki seperti inilah yang saya lama tunggu ini untuk bisa bergabung untuk melawan penjajah Belanda ya. Berarti selain berani mungkin ada juga efek sugesti untuk lebih sakti ya, Prof, kayaknya. Karena dia lebih yang saya tangkap berdasarkan pembacaan saya ialah di samping berani, Imanindori Karentojeng itu cerdas. Strateginya ada beberapa strategi yang dia kemukakan itu waktu sampai di sana. Dia katakan bahwa kita serang Belanda pada malam ini, dan pasukan Tronojoyo itu katakan, bagaimana mungkin dengan jumlah kita yang sangat sedikit, dengan persenjataan kita yang tidak begitu bagus, tidak sebanding dengan Belanda, bagaimana kita mungkin menyerang pada waktu itu. Tetapi karena kecerdasannya, sehingga dengan peralatan yang tidak begitu, dia mampu itu obrak-abrik. Apa yang dia lakukan? Dia perintahkan itu para pasukan itu untuk membuat obor. Jadi obor itu bukan obor biasa yang dia buat, tetapi obor yang biasa di masyarakat di Galesong ini buat itu seperti dalam PP ya. Itu obor bambu itu
Satu tangkai bambu itu dipasang 10 sumbu. 10 sumbu. Kemudian di sebelah sini 10 sumbu. Kemudian dia katakan bahwa pada saat sebentar dini hari, pasang itu sumbu, dibakar itu sumbu semua, kemudian serang itu Belanda dan berteriak keras. Dan begitu pasukan Belanda lihat, bayangkan kalau satu orang dikali 20 karena 20 sumbu. Jadi orang Belanda pikir yang satu orang itu padahal dia kira 20. Jadi kalau 100 orang itu kali 20, itu jumlahnya banyak sekali. Ini suatu akal, satu kecerdasan yang luar biasa, sehingga tentara Belanda itu bukan saja mati akibat karena ditombak atau ditikam atau di apa, tetapi mati karena kaget, terkejut, sembarang dia lompat kemana sehingga dia mati itu karena ketakutan. Berarti dia pikir banyak orang yang menyerang, ternyata itu cuma strategi, bro. Strategi. Jadi di samping memang keberanian, ternyata kecerdasan yang dibutuhkan. Betul sekali, ada kecerdasan dibutuhkan untuk memenangkan pertarungan. Iya, Prof. Mungkin yang terakhir, mungkin ada bocorannya mungkin sedikit, Prof. Tujuannya Pak Harto datang tiba-tiba itu apa? Kalau saya tidak salah ya, pada saat itu peringatan Hari Nelayan Nasional. Peringatan Hari Jadi Nelayan. momentum Hari Nelayan Nasional itu di Galesong ini, di pinggir-pinggir pantai di Bayoa di sana itu rata-rata nelayan. Bahkan kalau mau tanya-tanya di sekitar Makassar itu, di pelelangan ikan itu, kalau ditanya itu asal dari mana ini nelayan, barangkali beberapa puluh persen ya katakan berasal dari Galesong. Itulah sebabnya maka Hari Nelayan Nasional pada waktu itu ditentukan secara nasional dilaksanakan di Galesong. Tetapi itu saya pikir itu seperti dikatakan tadi, itu alasan tambahan. Hanya rangkaian, betul. Hanya untuk mencari momentum kapan seorang presiden bisa berkunjung ke Bungum Barania ini, karena ini adalah satu bungung, satu sumur yang sangat bersejarah untuk dalam rangka perjuangan melawan penjajah Belanda. Tentu ya, Prof. Tentu ada sesuatu alasan yang sangat besar. Itu alasan. Betul. Ada alasan yang sangat besar sampai presiden pun pada waktu itu datang secara menganggap khusus. Penting untuk datang berkunjung. Terakhir mungkin, Prof, adakah pesan-pesan khusus dalam hubungan dengan keberadaan Bung Barania ini? Saya pikir begini. Jadi perlu dilestarikan. Perlu dilestarikan. Ini bukan untuk menyembah, katakanlah mensakralkan seperti itu, tetapi yang terpenting ialah bahwa Bung Barania ini merupakan suatu tugu, ya, tugu peringatan bahwa nenek moyang kita dulu berangkat dari tempat ini dengan peralatan yang sangat sederhana, tapi dengan tekad yang bulat, tekad yang besar, berangkat dari tempat ini melanjutkan perjalanan ke Jawa, ke tanah Jawa untuk mengusir penjajah Belanda ini. Yang kedua ialah ini bisa menjadi tempat wisata. Tempat wisata sekaligus untuk melihat, saya lihat di tempat-tempat lain, apakah itu di Pulau Jawa, bahkan di luar negeri, itu mereka pelihara sekali itu tempat-tempat bersejarah seperti itu, dan secara ekonomis itu bisa memberikan dampak, itu ada multiplier effect. Bayangkan orang datang berkunjung ke sana, menggali nilai-nilai heroisme dari pejuang-pejuang kita. Sambil itu mereka berkunjung, itu penduduk setempat itu kan bisa menjual kaos, menjual kerajinan-kerajinan apa, sehingga selain untuk ekonomi rakyat juga bisa berkembang yang betul. Ada di sekitar situ, sehingga saya katakan bahwa kita semua rakyat juga pemerintah mestinya memperhatikan ini, karena bagaimanapun juga tujuan akhirnya ialah pada akhirnya akan memberikan keuntungan untuk masyarakat secara keseluruhan. Betul sekali, Prof. Ya, semoga harapan kita ini, Prof, bisa terkabul. Amin. Keinginan menjadi keinginan kita bersama, karena ini merupakan tugas yang sangat mulia, karena kita ingin melestarikan apa yang telah dititipkan oleh leluhur kita. Itu tugas kita untuk melanjutkan. Ya, saya rasa cukup demikian untuk pembahasan tentang Bung Barania. Sangat menginspirasi sekali dan sangat memotivasi kita untuk selalu melestarikan apa yang telah dititipkan oleh leluhur kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.